Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahran mubarakan wa fihi amalun sawabuha la yahsibul aql. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali berkumpul di dalam majelis khalaqah, majelis ilmu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan yang patut kita contoh di dalam kehidupan sehari-hari kita. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama kajian fikih zakat yang disiarkan langsung juga Facebook Jareje Pambuswa yang insyaallah dibawa langsung oleh anak guru kita Kiai Haji Abdul Syahid Rashid selaku pimpinan Pondok Pesantren Jareje Pambuswa dan sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Polewali Mandar. Untuk para audiens ataupun jamaah yang ikut kajian, insyaallah kami akan buka sesi pertanyaan setelah pembahasan. Dan untuk mengefisienkan waktu, dengan hormat kami persilakan kepada Anak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi farada alaina as-siyam linakuna min ibadihi al-muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min yaumina hadha ila yaumiddin. Insyaallah pada sore hari ini pengajian kita akan berkisar masalah zakat, terutama zakat fitrah atau zakatul fitri. Zakat fitrah ini hukumnya wajib. Sepakat ulama, zakat fitrah itu, zakatul fitri itu hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, biar miskin, biar sakit, biar bodoh-bodoh, anak-anak, yang tua, itu semua wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya. Kemudian zakat fitrah ini sesungguhnya ending, ujung daripada ibadah puasa kita selama Ramadan. Kita tahu bahwa semua ibadah termasuk ibadah puasa itu selalu berkaitan dengan dua nilai. Jadi ibadah itu ada
setiap ibadah mengandung dua nilai atau dua sisi pengertian. Ada yang berkaitan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah itu selalu ada kaitannya dengan hubungan sosial, hubungan terhadap sesama. Termasuk ibadah puasa sangat erat kaitannya dengan ibadah sosial. Puasa itu mendidik kita untuk merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang terbatas, orang-orang yang miskin, misalnya fakir. Jadi kita dididik untuk bagaimana merasakan seandainya kita orang miskin yang kadang tidak makan, kalaupun makan itu seadanya, maka kita akan merasakan pada saat kita puasa. Karena kita sendiri lapar, tidak makan pada saat puasa. Kemudian di ujung Ramadan itu diakhiri dengan zakat fitrah, di mana zakat itu adalah ibadah sosial, ibadah di mana bagaimana kita menjaga hubungan baik, hadir di setiap apa yang dirasakan oleh orang-orang sekitar kita, menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah zakat fitrah di ujung Ramadan. Kemudian zakat fitrah ini sebagaimana riwayat hadis bahwa zakat fitrah itu adalah tuhratul lis-shaum atau tuhratul lis-shaim. Dia adalah pembersih atau penyempurna papasuku daripada ibadah-ibadah Ramadan yang kita laksanakan. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa saumul abdi, puasanya seorang hamba itu, puasana mesa wa tuanna Allah Ta'ala itu mu'allakun, tergantung bainas sama' wal ardi, di antara langit dan bumi, di ruang hampa, di ruang kosong ini, di nawam, tidak bisa tembus ke aras, tidak bisa sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala hatta yu'addiya zakatal fitri, kecuali orang puasa itu telah melaksanakan zakat fitrah. Nah, kemudian zakat fitrah ini apa ya? Sebagaimana dalam banyak kitab fikih, tajibu zakatul fitri bisalasati asya. Jadi ini syarat wajibnya zakat fitrah. Pertama, pasti karena memang ini persyaratan umum. Pertama adalah al-Islam atau salam. Yang kedua, wa ghurubus syamsi, terbenamnya matahari min akhir yaumi Ramadan, di akhir ujung Ramadan. Jadi sebenarnya ia panawaji itu masa kapitara mua metama mitau bulan Syawal. Jadi persyaratannya zakat fitrah totuo nalambi Ramadan mulai Ramadan lambi Syawal. Jadi ia totuo mulai Ramadan, hidup mulai Ramadan sampai memasuki Syawal, itu wajib zakat fitrah. Bagaimana apa? Berapapun lamanya hidup. Makanya kalau ada orang melahirkan
sebelum malam lebaran menjelang buka ada orang melahirkan dan anaknya itu sempat hidup sampai setelah berbuka, maka wajib zakat fitrah. Karena anaknya lahir di bulan Ramadan karena sebelum buka, kemudian hidup sampai bulan Syawal, toh lambi bongi lebaran hidup, maka wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena dia hidup di Ramadan, lahir sebelum terbenam matahari sebelum buka, dan hidup sampai setelah buka. Meskipun setelah itu dia meninggal. Jadi seandainya anak ekeri mati jam-jam 7 malam lebaran, tetap wajib zakat fitrah. Tetapi orang yang melahirkan setelah berbuka puasa tidak wajib zakat fitrah. Karena anaknya hanya dapat Syawal. Orang yang meninggal sebelum berbuka malam lebaran tidak zakat fitrah. Kenapa tidak? Karena dia hanya mendapatkan Ramadan, tidak mendapatkan Syawal. Orang yang meninggal setelah berbuka puasa, itu wajib zakat fitrah. Kenapa wajib? Karena dia hidup di Ramadan, masih sempat hidup sebentar di bulan Syawal. Meskipun pas setelah berbuka dia meninggal. Karena dia sempat hidup di Ramadan, sempat juga hidup di Syawal. Maka wajib wajib zakat fitrah. Itu persyaratannya zakat fitrah yang kedua. Yang ketiga, persyaratan wajibnya zakat fitrah, orang yang mempunyai kelebihan makanan atau pakaian atau tempat dari sandan, pangan dan papan. Orang yang kelebihan makanan atau pakaian atau tempat di hari lebaran. Jadi dia mulai bina diande, dia mulai bina dipakai, dia mulai bina dioroi di hari lebaran, maka wajib zakat fitrah. Meskipun mungkin kita punya kehidupan miskin, tetap zakat fitrah. Karena bini barang-barang daripada kebutuhan kita di hari lebaran. Wala bini barang-barang tau, doita, pakaiatta, orwatta daripada kebutuhan kita di hari lebaran, maka wajib melaksanakan zakat fitrah. Jadi hampir susah sekali orang didapatkan tidak wajib zakat fitrah. Susah. Karena kalau ada orang merasa miskin, saya miskin, tidak wajib zakat fitrah. Saya hanya punya uang di hari lebaran, hanya misalnya taruhlah 50.000. Saya punya anak 1 atau 2, ada istriku. Kebutuhan saya itu per hari sekitar 50.000. Sementara saya hanya punya uang di hari lebaran hanya 50.000. Misalnya, bisa ditanya, berapa baju tak di rumah? Kalau misalnya bajunya ada 5 lembar misalnya, atau ada 7, apalagi kalau ada 7 lembar, maka dia harus menjual bajunya 2 lembar supaya bisa dapat zakat fitrah. Karena terlalu banyak bajunya, termasuk dianggap lebih. Atau dia punya kursi di rumahnya 2 pasang, sementara di rumahnya hanya 4 orang, maka dia harus menjual kursinya yang 1 pasang. Karena sesungguhnya yang kebutuhannya hanya 1 pasang. Anda sudah lebih. Berarti harus zakat fitrah. Atau misalnya dia tinggal di rumah yang 3 petak tanun lotang. Kalau bahasa Mandar tanun lotang ya. Tanun lotang wayana. Sementara orang yang tinggal di rumahnya itu hanya 4 orang. Kira-kira rumah tanun lotang itu tidak berlebihannya kalau hanya 4 orang. Jual 1 petak salotang, karena saya kira kalau 2 lotang itu masih cukup untuk ditempati 4 orang.
masih sangat luas untuk didapat 4 orang. Maka salotan di satu peta harus dijual supaya Anda zakat fitrah. Karena Anda dinilai lebih. Lebih. Itu fikih. Makanya zakat fitrah ini zakat hidup. Siapapun yang hidup di hari lebaran wajib zakat fitrah. Meskipun dia mungkin status ekonominya miskin, atau kesehatannya sakit, atau dia bodoh-bodoh anak-anak, tentara misalnya gila, tetap wajib zakat fitrah. Ya pasti kalau anak-anak atau orang bodoh-bodoh atau orang gila, yang mensakati zakat fitrahnya adalah keluarga dekatnya. Saya kira itu. Kemudian zakat fitrah ini kan begini, ada hadis memang kan masa wajib zakat fitrah mulai terbenamnya matahari di malam lebaran sampai sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Itu masa wajib kita membayarkan zakat fitrah. Bagaimana kalau seandainya ada orang nanti ada uangnya setelah sholat Idul Fitri, bolehkah mengeluarkan zakat fitrah? Masih boleh, karena kaidah fikih mengatakan semua ibadah yang diwajibkan dalam satu waktu tertentu, maka itu boleh diqadha, diganti namanya. Jadi ibadah yang mempunyai waktu, berarti ibadah itu bisa diganti. Tapi pasti yang terbaik yang melaksanakan zakat fitrah itu pada saat mulai dari terbenam matahari malam lebaran sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau nalupa misalnya nalupai, ternyata masih ada nalupa keluarganya belum pindah zakat fitrah, bisa setelah zuhur hari lebaran atau setelah lebaran. Kenapa boleh buat lupai? Atau baru ada kemampuannya, ya boleh buat bayar zakat fitrah. Yang penting tidak disengaja. Kalau disengaja yang bawa di luar itu namanya berdosa. Tapi tetap wajib bayar. Jadi kalau ada orang sengaja tidak membayar zakat fitrah malam lebaran sampai setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, maka dia berdosa. Tapi tetap harus dibayar. Bukan berarti tidak dibayar. Karena bisa diqadha, bisa diganti. Nah, saya kira itu. Kemudian kadang ada orang mengatakan bahwa zakat fitrah itu kan begini, zakat fitrah kan pembersih. Dia adalah penyempurna atau pembersih daripada ibadah puasa. Bagaimana kalau orang tidak puasa? Tidak mau puasa. Apakah masa zakat fitrah atau tetap zakat fitrah? Tidak menjadi gugur kewajiban zakat fitrah karena dia tidak puasa tetap. Dota mitara pembersihna, dota midiatnya pas sempurnana daripada tidak ada. Itulah hitung-hitungannya nanti di Tuhan. Yang jelas tetap wajib melaksanakan zakat fitrah meskipun tidak puasa. Karena tambah banyak tuh dosanya mau Anda buat zakat fitrah. Setolong-tolong. Kayak begitu ya. Tetap wajib zakat fitrah. Kemudian yang perlu juga orang harus tahu bahwa dia zakat fitrah sebenarnya yang kalau sekarang ini yang diputuskan Departemen Agama dengan pemerintah 30.000 ya kalau baras biasa 30.000. Kalau baras yang agak bagus, baras premium namanya itu 33.000. Kalau baras 42, meskipun baras 42 itu baras biasa, tapi mahal ya, itu 36.000. Kalau baras merah 50.000. Kalau baras jagung 20.000. Kalau baras jagung 20.000. Sesungguhnya zakat fitrah ini sungguh murah ya. Sungguh murah dibanding pengeluaran kita yang lain.
Ya, karena zakat fitrah dia zakat tubuh. Zakat tubuh tadi, sakana tubuh tadi. Ada orang dia tahu mempunyai sakana dagangannya, sakana tokona, sakana jualannya itu jutaan, malah miliaran zakat usahanya. Ada orang sakana tanahnya, sawah misalnya, baras jutaan, zakat sawahna. Ada orang sakana cokolana, sakana kemiri biaumna, toh jutaan. Tapi sakana alawena 30.000. Kira-kira 30.000 sakana alawetai. Padahal ita mapunai toko yang ratusan ribu harganya, miliaran. Ita mapunai sawah galung yang jutaan sakana. Kita yang punya cokolat yang jutaan sakana. Kita yang mempunyai CP usaha perdagangan yang jutaan sakana. Sementara yang mempunyai kita ini yang mempunyai hanya 30.000. Makanya sesungguhnya zakat fitrah sangat minim. Makanya paling bagus mau zakat fitrah tahu, jangan kurang tapi usahakan lebih. Karena yang namanya pembersih, yang namanya soklin, yang namanya penghapus, balik kayang kekuatannya balik macoa. Jadi mau zakat fitrah tahu dah pas 30.000. Tambah-tambah lo 35.000 misalnya. Tidak apa-apa Muhammad kita 50.000. Ya, meskipun kita tidak makan beras merah, sono 50.000 kurus mengana. Karena supaya kekuatan zakat fitrah kita lebih hebat, lebih dahsyat dan mampu membersihkan kita. Dan yang dibersihkan itu bukan hanya kita punya tubuh. Ya, ate tak dapat cintoi termasuk penyakit tak. Penyakit mungkin yang banyak yang ada menggerogoti kita ini. Nah, karena sekarang ini banyak penyakit, hampir semua orang punya penyakit. Ya, minimal penyakitnya penyakit malas, maluta. Penyakit itu dia, penyakit patin doang. Penyakit itu dia. Ya, itu semua harus disingkirkan, harus dibersihkan dari kita dan diniatkan pada saat zakat fitrah dilaksanakan. Saya kira itu. Dan zakat fitrah ini supaya disampaikan juga ke masyarakat, menurut ceramah, dia zakat fitrah diusahakan tujuannya itu kepada kebutuhan orang. Makanya selalu saya sampaikan di mana-mana, baik di rapat Basnas zakat fitrah waktu memutuskan zakat fitrah, saya sampaikan tolong zakat fitrah yang ada di masjid itu betul-betul dimanfaatkan untuk kebutuhan masjid ke orang. Jangan zakat fitrah itu diberikan semen. Jangan zakat fitrah itu diberikan besi misalnya. Karena semua riwayat hadis dalil tentang zakat fitrah itu semuanya mengarah kepada orang, mengarah kepada kebutuhan orang, kebutuhan orang miskin di hari Lebaran. Karena salah satu tujuan pokok zakat fitrah, jangan lagi ada orang tidak makan kelaparan di hari Lebaran, gara-gara tidak punya uang misalnya untuk membeli makanan. Jangan lagi ada orang di hari Lebaran, orang yang menangis sedih karena tidak punya baju baru, misalnya, karena tidak punya uang. Jangan ada, harus punya baju baru semua. Supaya orang di hari Lebaran semua gembira. Orang miskin gembira, orang kaya juga gembira. Jadi pokoknya kegembiraan di hari Lebaran itu kegembiraan bersama. Yang miskin, yang kaya, semua sama gembiranya. Karena semua punya makanan, semua punya baju baru. Makanya ya zakat fitrah itu seandainya dikumpulkan pun di masjid atau di lembaga yang ada, tapi jangan zakat fitrah itu dibelikan dalam bentuk fisik. Misalnya membeli semen, membeli kayu, membeli besi, membeli batu merah kalau di masjid atau di sekolah pesantren. Tapi zakat fitrah itu memang diperuntukkan untuk kebutuhannya orang. Apa kebutuhannya orang? Makanan pasti, ande. Yang kedua ya mungkin pakaian nanti teori, pamelo baju baru mak Lebaran. Ya, jadi itu mesti disampaikan kepada masyarakat supaya
ini menjadi apa? Menjadi pengetahuan yang ditahu semua orang supaya tidak salah. Saya kira itu. Apalagi nih? Saya kira itu ya. Jadi apalagi kalau ada yang bertanya saya mau bisa dijawab. Yang jelas bahwa zakat fitrah diwajib. Itu ijma ulama. Jadi ia perlu nama atau anda zakat fitrah orang yang betul-betul tidak punya uang. Sama sekali dia tidak punya uang di hari lebaran. Anda tuan dan anda tori. Jadi mungkin dalam satu keluarga hanya uangnya di hari lebaran hanya 50.000. Anda mana waluang, tandiam manu nama waluang, tandiam beke nama waluang, tandiam bayumna calana nama waluan, tandiam pot bunga karena mau dia tuh merasa miskin, tapi banyak pot bunganya, jual pot bungamu supaya Anda zakat fitrah. Kalau ada orang merasa miskin, tapi sesungguhnya dia punya bunga, dia jual bungamu karena Anda sesungguhnya apa? Anda ada yang bisa diuangkan dijual untuk dia. Kalau ada orang merasa miskin, tapi misalnya di rumahnya 3 lusin piring, ada piringnya 3 lusin, jual piring 1 lusin supaya Anda zakat fitrah. Karena kebutuhan piring Anda lebih. Kan Anda butuhkan hanya pada 1 lusin. Kenapa mesti 3 lusin? Berarti Anda harus jual 2 lusin itu supaya zakat fitrah. Dan banyak ada toba juga. Kalau kan di fikih itu kebutuhan baju kita itu hanya 3 lembar talu, dipakai beribadah, dipakai istirahat, dan dipakai bekerja. Jadi orang yang lebih bajunya dari 3 berarti sudah lebih menurut fikih. Maka Anda harus jual baju itu yang lebih supaya Anda bisa zakat fitrah. Jadi hampir tidak ada orang yang bisa tidak zakat fitrah, hampir. Tidak bisa. Lemarimu berapa di rumahmu? Tahu itu lemari lu yang berapa yang Anda butuhkan di lemari di rumahmu? Masa tahu lemarimu nak apa nusiola? Saya kira 1 lemari bisa dijual, ya. Yang 1 itu dijual. Berapa embermu? Banyak sekali embermu. Hampir bisa. Jadi hampir ini memang meparik itu nama zakat fitrah. Karena kalau ada barang-barangnya di rumah yang bisa uangkan. Kalau memang itu sepanjang itu kebutuhan apa sekunder, kecuali kalau memang kebutuhan primernya. Datang mulai kasormu satu-satunya kasormu itu pakai kasor. Datang mulai lipamu kalau memang itu lipamu pakai hanya memang dadu atau talu, ya toh. Tapi misalnya kasormu, apa kasormu? Anak talu lo siola, balum mesa. Karena lebih itu sesungguhnya kebutuhan Anda. Oke ya. Jadi mudah-mudahan. Jadi saya kira ya, karena ini pengajian untuk. Tapi begini. Di samping zakat fitrah, dan dia pertanyaan, mengapa Ustaz Jona malau dosa? Iya apa namanya itu zakat mal misalnya, masaka doina buat lebaran nih. Padahal haul itu saya yakin sekali tidak semua orang itu yang kaya haulnya ada lebaran. Kenapa di lebaran semua orang masaka fitrah, masaka mal? Begini, iya di haulo masaka atau saka hartau wa nalambi mi pattaunganna nalambi mi haulnya wajib nasakai. Tapi biasanya orang cari momen. Sepanjang momennya bukan karena ria, melu isanga. Momennya karena melu maitai nilai tambah, nilai plus, nilai lebih. Cuma puasaan itu masaka di apa? Malah bisa itu mah ibadah mau puasa ini sehingga nawalo halnya di Ramadan. Ai macu itu di mua 10 terakhir Ramadan ini malah di sana 10 terakhir mudah-mudahan ketemu dengan Lailatul Qadar misalnya sehingga awal di terakhir. Maksud itu lebaran nih karena lebaran itu adalah hari silaturahmi atau ada nilai tambah ada nilai lebih maka awal di lebaran tidak apa-apa jadi tidak apa-apa misalnya haulnya bulan apa Sa'ban misalnya atau bulan Safar atau Muharram tapi nawawal di Ramadan atau nawawal di lebaran tidak apa-apa. Tapi resikonya, konsekuensinya itu tidak mungkin muak padai atau bangkuru mesti mupoindran. Jadi muak padai do pasakamu dio atau betapa bangkuru itu apa kasiasi Anda pesepet napa susah karena mesti nawayar.
ya mesti na sokonni. Pandap ke sempat upasu, anda pak ada tindo ya sokonni. Siapa suruh tidak kasih keluar cepat, padahal sudah sampai haulnya. Ya toh? Jadi mesti musokonni. Tapi tidak apa-apa nawada lah, itu tidak masalah. Kemudian semua zakat bisa ditakjil. Ya. Jadi tanah senggot takjil sana. Takjil. Jadi zakat itu bisa ditakjil. Jadi misalnya wajibnya zakat kan malam lebaran. Toh? Tapi tidak apa-apa dikeluarkan pada saat seperti ini sekarang. Ya, mulai Ramadan dan memang masa kapitara. Malahan biar sebelum Ramadan. Ada ya baru-baru ditalik baru-baru biar sebelum Ramadan. Ini mengapa dipercepat mengeluarkan zakat. Jadi biar Ramadan biar sebelum Ramadan bisa ditakjil sangana. Ya, baik zakat fitrah ataupun zakat mal bisa ditakjil, bisa dipercepat. Ya itu istilah takjil yang ada di buka itu. Karena itu buka sifatnya takjil. Ya, buka disunahkan nih takjil. Apa takjil? Bersegera berbuka. Ya saya bersegera. Yang jelas semua manas tawandi mau tambu sallo sudah jelas-jelas terbenam matahari, bukalah, jangan tunda lagi. Makanya disunahkan tuh buka dulu baru salat maghrib. Buka dulu baru salat maghrib. Jangan salat maghrib baru buka. Satu itu ya. Karena disunahkan ini berbuka takjil. Tapana sahur disunahkan nih takhir, ditunda. Jangan sahur jam 1 malam atau jam 12. Paling bagus sahur jam 4 atau lewat sedikit jam 4. Jangan juga setengah 5. Ini emang gua nawammu. Oke? Saya kira ya, kalau ada pertanyaan tentang sekitar masalah zakat fitrah 30.000, 33, 36. Zakat mal 2,5%. Saya kira ya, mudah-mudahan ada manfaat. Kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan materi tentang fikih zakat yang disampaikan langsung oleh anak guru kita, Kiai Haji Abdul Syahid Rasid. Sangat menarik untuk disimak. Salah satu poin pentingnya yaitu saumu abdi mu'allakun hatta yu'addiyat zakatan. Jadi puasa seorang hamba itu tergantung antara langit dan bumi hingga dia mengeluarkan zakat fitrah. Jadi memang ini zakat fitrah adalah salah satu penentu kualitas puasa seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk audiens dan pemirsa live streaming yang ingin bertanya kepada Enam Guru, kami buka sesi pertanyaan. Ya, bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya tanyakan di sini sama Kang Guru adalah masalah bayi yang baru dilahirkan. Iya. Mengapa mesti dia akan kena zakat fitrah? Dia kan masih suci, belum sampai umur balik. Iya. Mohon diberikan penjelasan. Kalau yang kedua, orang yang tidak puasa apabila tidak mengeluarkan zakat fitrahnya, tergantung puasanya di antara langit dan bumi. Jadi kalau orang yang tidak puasa ini, dia sudah puasa itu sudah bisa terbuka ke langit. Mohon penjelasannya sama Guru. Terima kasih atas pertanyaan disampaikan langsung oleh Bapak Abdul Rahman. Pertanyaannya sangat menarik. Langsung saja kami berikan waktu dan tempat. Makasih atas masukan dan tambahannya begini. Jadi zakat fitrah selalu saya katakan zakat totuo. Sakana totuo. Jadi mau naik kekecu baru lahir bayi tetap mengeluarkan zakat fitrah, dan yang mengeluarkan zakat fitrah adalah walinya bapaknya atau mamanya ataukah sepupunya yang menjadi wali dari dia. Itulah kehebatan kehususan zakat fitrah. Semua ibadah itu selalu dipersyaratkan harus balik, mesti balik, dewasa berbalik.
kecuali zakat fitrah mau naik mas zakat fitrah toi biar baru lahir. Itu semua ibadah dipersyaratkan, hampir semua ibadah dipersyarat sehat jasmani. Tapi mau zakat fitrah mau to monge to menahu mo kepor sangga do ingin na monge zakat fitrah. Jadi mas zakat fitrah keluarga dekatnya. Kalau dia punya keluarga dekat, sepanjang keluarga dekatnya mampu ya, kalau tidak mampu ya boleh buat. Tapi sepanjang ada keluarga dekatnya, zakat fitrah. Semua ibadah dipersyaratkan harus sehat akalnya. Andina kena ibadah, kewajiban ibadah mua atau tarang atau gila, tertangguh-tangguh. Kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah ini biar orang gila, biar orang bodoh-bodoh. Itu tetap wajib zakat fitrah. Siapa yang harus membayarkan zakat fitrahnya? Keluarga dekatnya, walinya atau orang tuanya atau anaknya kalau punya anak. Nah, jadi memang itu zakat fitrah sakana tutuo. Sakana tutuo. Apakah dia tuo kecui atau mau wimi mau wesan nami? Anda boleh buat, Anda boleh mau apa? Mau por ini oleh ini tetap zakat fitrah. Siapa yang bayarkan adalah anaknya. Nah, kemudian jadi memang zakat fitrah makanya zakat fitrah ini apa ya? Hampir tidak ada orang, saya bilang tadi ya, hampir susah didapatkan orang yang memang tidak wajib zakat fitrah. Karena moto kasiasi mas zakat fitrah toh. Jadi ina tuh kita naroi mas zakat kasiasi, nasa kalau parana tuh kasiasi. Dan coba sakalo lah bena, nasa kalau parana tuh kasiasi dia. Dan misalnya ada tokasiasi ia panarat sa kapitarana mo mendapat sa kapitara malah dia na sa kapitarana malah tua kan dek tokasiasi nando indonesia baru tidak uangnya tapi ternyata pada mendapat sa kapitara ternyata nakasih panitia sa kapitara 500.000 misalnya sa kapitara sakar sakai tapi kan panamu sakamu pada saat sudah diberikan kepada dia karena sakai sudah menjadi dirinya. Makanya itu kasiasi masaka. Pada tu kasiasi mendapat saka di sana sakalu di sana. Ganna sakanya masakana, masaka bitarai, masaka tu. Apa? Karena pada saat tidak tiba uang zakat itu ke mustahiknya, maka itu milik dia. Tanah musaka sakana, tanah milik dia tu sugi. Bidina tu tak lavena. Jadi makanya sasakaian dan memenuhi persyaratan haul, masakai. Nah, makanya justru sekarang tujuannya zakat itu bagaimana membuat orang yang tadinya mustahik, yang tadinya berhak mendapatkan zakat 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan dia menjadi penzakat, dia menjadi muzakki. Yang tadinya mustahik 3 tahun depan Anda mustahikmu, masaka itu mitia. Makanya sekarang ini ada istilahnya pemberdayaan zakat. Jadi zakat itu betul-betul diberikan kepada orang untuk menjadikan tambahan modal, dipaliangi bentor misalnya, dipaliangi tambahan modal supaya dia tahun depan Anda bisa lalu yang zakat karena dia mau usaha. Nah, malahan dia sudah bisa juga membayar zakat. Yang saya kira itu dan yang kedua, ya apa tuh kita tanda tuh puasa nama zakat fitrah ini persoalannya begini karena zakat fitrah wajib, betul memang zakat fitrah tuhuratun. Tapi na tambang bolto dah dosana na situ toro dosana mo anda tuh puasa anda terus masa kapitara soalnya tuh masa kapitara tiup masa kapitara pada meluban masa kapitara daripada anda mau masa kapitara dah situ toro itu dosana ya apa fungsinya zakat wa taala tuh tak mau urus itu na apa itu lo Allah taala apa tuh atau apa cinnya nih Allah taala apa apa cini pak tuh dipecin tuh dia pada tuh puasa misalnya tuh Allah taala tuh yang jelas tata wajib. Anda menjadi guru kewajiban zakat fitrah gara-gara orang itu tidak pernah puasa. Nah, itu secara tinjauan fikihnya. Saya kira demikian. Oke. Masih ada? Ada di situ? Ya. Iya, itulah penjelasan langsung dari Anang Guru sangat menarik dan menjadi wawasan tambahan bagi kita semua. Untuk audiens ataupun pemirsa yang ikut live streaming, ada. Memang ada pertanyaan dari penonton dari Bapak Mahmud
Oh iya. Katanya ada pendapat yang mengatakan bahwa mengeluarkan zakat fitrah setelah Idul Fitri hukumnya makruh sampai terbenam matahari. Tapi kalau sudah terbenam matahari maka bukan lagi zakat fitrah tapi sudah masuk kategori sedekah biasa. Bagaimana pendapatnya Imam Guru? Langsung saja, mari kita menyimak sama-sama penjelasan dari Imam Guru. Jadi betul memang ada pendapat Fred. Jadi mengeluarkan, jadi yang terbaik, yang paling afdal, paling bagus mengeluarkan zakat fitrah itu mulai dari, karena itu waktu wajibnya, mulai dari terbenam matahari malam Lebaran sampai sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitri. Jadi yang mengeluarkan di luar itu berarti bukan terbaik. Apa ya minimal istilah tadi, istilah yang bertanya makruh. Jadi muak dipasuni pura atau lebaranmu tetap sah zakat fitrahnya, cuma makruh. Apa bahasa Indonesia makruh? Kurang baik. Ya, kurang baik. Bagaimana kalau mengeluarkan zakat fitrah sebelum itu, sebelum terbenam matahari? Baik juga. Ya baik juga. Tapi saya kira tidak sampai makruh, tapi baik, tidak apa-apa juga. Sekarang ini malah orang lebih ada yang mengatakan lebih cepat lebih bagus. Karena yang dibutuhkan kasihan orang miskin, kami harus sudah ma'ali apa? Mentega apa nama kandai-kandai, mau bikin kue-kue. Anaknya mau diberikan juga baju baru, minimal sandal baru. Ya, atau celana baru, medite obral-obral yang murah-murah misalnya. Meloteta tadi apa? Ma'ali baju baru. Anakmu malah lebaran nang welau ini pandamu pak balu bukan pasar. Kalau tu pasar biarna. Jadi muat di WMN zakat fitrah hari ini 1 minggu sebelum lebaran misalnya, ya kan besok misalnya pasar Tinambun, pasar Capa lagi, Ma'ali itu lo baju baru, Ma'ali itu lo apa kande-kande mantega atau apa aja itu lo untuk kebutuhan lebarannya. Saya kira itulah. Kemudian yang mengatakan bahwa setelah misalnya hari lebaran sampai terbenam matahari belum di zakat fitrah, maka sesudahnya bukan zakat fitrah, begini. Ya kan namanya pendapat. Kan begini ya, ini fikih menjelaskan. Ia dok zakat fitrah karena dia punya nilai, dia punya takaran khusus, tidak bisa sah menjadi zakat fitrah mu andai sesuai dengan takaran khusus. Misalnya mu talu liter setengah harus tahu liter setengah atau tahu kilo. Jadi muak dia tahu hanya mampu setengah dari itu. Misalnya kan wajib zakat fitrah 3 kilo. Muak ada 2 kilo tiap 6 liter tori, 2 liter tidak apa-apa, bayarkan itu. Tapi yang 1 liter itu yang kekurangannya mumpuni indrani. Kapan harus dibayar? Kapan kemampuanmu. Kapan kemampuanmu. Itu artinya muak tinjauan fikih boleh mengeluarkan zakat fitrah sampai kapanpun mau ya tunggu tahun mampu. Mau ya benar itu mampu tuh dan duit apa zakat fitrah. Pura lebaran, malah 2 hari setelah lebaran, pamannya dia nak boleh zakat, tapi tahu zakat tuh misalnya, ya diambil lo ya zakat fitrah imani puangi. Mana zakat fitrah mana dia tuh duit puang. Ya, abu dibuang waktu na malah lebaran apa duit tuh puang. Dia mandi tuh pian liwau, duit liwar ras misalnya. Mana itu adalah benar ya, mana. Mungkin yang disebut tadi itu yang sampai hari lebaran Anda masak kapitara, sampai terbenam matahari Anda masak kapitara, Thomas sengaja, ya, mas sengaja mengurung waktu Anda masak kapitara. Nah ngaram bandi, dia bandi kesempatan masak kapitara, mengapa masak kapitara? Sampai terbenam matahari hari lebaran Anda masak kapitara. Mungkin itu seperti itu. Tapi kalau memang orang baru ada kemampuannya, ya boleh buat pemadaian itu kemampuannya. Jadi semua ibadah yang mempunyai waktu, yang punya waktu tertentu, maka itu bisa diganti, bisa dikodok. Itu saya kaidah fikihnya. Saya kira demikian. Nah, begitu juga. Kalau masih ada, toh. Ya oke. Masih itu nih. Ahmad Ramadan katanya kan yang ditentukan itu Bang 35.000 ya milik tanah balak kira 50.000 dana bayar Ahmad Ramadan ya. Apa menurut si sana itu Bang, apakah masih zakat fitrah itu atau sedekah?
Iya. Tak riwayat. Begini. Beberapa ulama, banyak ulama berpendapat zakat fitrah itu kalau bisa jangan 1 kali. Maka saya bilang tadi, dia zakat fitrah itu coba guys. Mau Yusuf kalah masa zakat fitrah 30.000. Kenapa ya? Si tadi suka lah. Abu Rizal Bakri 30.000. Zakat. Kenapa? Jadi itu sana itu zakat fitrah mau 30.000 banyak sekali. Namun suka lah dia mulai kaputai. Berapa juga 30.000 bagi mereka yang pedagang-pedagang ini? Poe Daniel, Poe Tabusir misalnya, 30.000 misalnya, kan mereka ini kaya, kelihatannya dari. Jadi bagus sekali diusahakan ke apalagi bagi yang mampu, diusahakan kita sabar jangan 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 5 kali. Ini mengapa? Tapi jangan mengatakan bahwa yang pertama tidak sah. Ini pikir mengatakan. Bukan berarti bahwa kita zakat fitrah 2 kali, yang pertama tidak sah. Yang pertama sah juga sebagai zakat fitrah. Yang kedua itu penguat. Ya, papakuana yang pertama. Yang ketiga, papakuana yang kedua dan pertama. Yang keempat, papakuana yang ketiga, kedua dan pertama. Jadi ingganan itu zakat fitrah nasang. Mereka ini, sama-sama ini. Nama bandar sanggak daerah kali mau baik di sekolong masa bicara ini sekolah sangat bicara nasang jenuh mau diniatkan sangat bicara nasang soalnya macam dia sangat bicara kan pembersih mapacinnya laweta batinta dosata yang terpenting juga mapacin itu penyakita insyaallah ia mutu na usah dapat pas apa papasan ulama mediolo di Bambusuang mau masa kapitaro kabe itai mu kami nama pacing. Nah, ya do ita mapacing mo siya pacing tanah tu di baru ya opak Korea kata di sadi mapacing ya andam mareseo tanah anu ya kakalyo ya mau dialai laul pas kapitaran supaya kekuatan pembersihnya dahsyat. Apa mua ya do tahu do andam nasa polena do marese-rese anda mau coba duit kali dari yang ini cara malah menjadi pembersih ia kotor-tori ia anda tori apa bersih sana kan begitu jadi bagaimana sapu bisa menyapu membersihkan semua sapu kotor-tori kan begitu saya boleh lah jadi zakat fitrah mudah-mudahan muat dan nasuruh medina datang 30.000 ya wana beli 20.000 atau mungkin wala bi sebetulnya lah bi kita kepada kato dah pero susumbo pa ya susun di mana ya terus sudah wajib lain 2.000 ada gue beli kasbah beli bau gitu loh wala di lau oke saya kiri oke kita sekarang masih ada kan anda tahu Sudah. Jadi kalau masih ada audiens atau pemirsa live streaming studio ya dan di studio live streaming yang masih ingin bertanya, kami masih buka pertanyaan. Ada mereka udah ya? Minta deh. Ya saya kira. Saya undan. Ya proper. Selesai. Ya saya kira itulah tadi pemaparan yang disampaikan langsung oleh Anda tentang fikih zakat sangat bermanfaat dan sangat berguna untuk tambahan wawasan kita seputar zakat yang menjadi satu kewajiban bagi setiap hamba. Kemudian kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kesediaan Anak Guru. Kami atas nama panitia kajian tentang fikih zakat mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan kepada audiens juga dan serta pemirsa yang ada di live streaming. Kami mohon maaf atas segala kesalahan ataupun khilafnya. Wabillahi musta'an wa ilaihi tiklan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.